Oki datang, debat jadi panas. Data bicara, lawan mental kandas. Yo. Dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Cuma Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, dari mana kita tahu kalau Kristen itu ajarannya adalah ajaran yang benar? Dari segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab. Itu adalah data primer kita. Itu adalah ajaran kita yang tertulis di dalam Alkitab. Yang pertama, saya mau bawakan di dalam Matius 22 ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia. Tetapi menurut saya itu masih hal yang biasa. Saya akan mengasihi orang yang mengasihi saya, itu biasa, sangat-sangat biasa. Yang saya sangat suka dengan ajaran Tuhan Yesus, dan saya menganggap Tuhan Yesus itu mengajarkan kita hal yang benar, tertulis di dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi orang yang membenci kita, untuk mengasihi orang yang memusuhi kita. Bukan cuma mengasihi, bahkan mendoakan orang yang memusuhi kita. Itu luar biasa ajaran Tuhan Yesus ya teman-teman ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat dari segi pernikahan. Jelas dikatakan di dalam Alkitab. Di dalam Matius 19 ayat yang ke-46. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi di dalam iman Kristen bercerai itu tidak boleh. Apalagi berpoligami. Itu tidak boleh. Ya, bercerai aja nggak boleh, apalagi berpoligami. Itu mengenai perkawinan. Nah sekarang kita lihat kedudukan antara laki-laki dan wanita di dalam iman Kristen. Kejadian 1 ayat yang ke-27. Laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita bacakan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi tidak ada di dalam Alkitab tertulis misalnya perempuan itu nanti lebih banyak di neraka dibandingkan laki-laki. Enggak pernah. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu mempunyai derajat yang sama di dalam iman Kristen. Terlepas nanti ada beberapa ayat yang mungkin menyatakan kalau perempuan itu tidak boleh memimpin sebuah ibadah. Nanti saya akan jelaskan mengenai ayat itu ya. Di dalam konteks budaya saat itu memang lebih baik seorang perempuan itu berdiam diri saja. Itu pada saat konteks budaya saat itu. Ya teman-teman, jadi ada 5 poin yang saya ambil pada diskusi malam ini yang menunjukkan kenapa saya percaya kalau Kristen itu adalah ajaran yang benar, di luar Kristen itu tidak ada kebenaran ya teman-teman ya. Buat teman-teman Kristen, bantu saya di tap-tap layar karena akun kita habis kena pelanggaran, di posting-posting ulang, di share-share ulang teman-teman biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat. Ya teman-teman ya, kencengin tap-tap layarnya, kencengin posting ulangnya, kencengin share-sharenya teman-teman. Biar roomnya aman. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Silakan Bang Goldian. Oke. Di mute ya Bang Hoki ya. Boleh. Oke, baik teman-teman, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah. Jumpa lagi nih dengan hamba Goldian di sesi dialog pada malam hari ini melawan Bro Oki. Semoga Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, memberkati dan merahmati kita semua, teman-teman.
Teman-teman, tajuk diskusi kita malam hari ini harus kita pahami dan yakin betul temanya, Islam atau Kristen ajaran yang benar. Kita lagi tidak membicarakan hal-hal yang dimana menempatkan junjungan kita, teman-teman, menjadi satu-satunya jalan. Nah, itu lain tema. Harus paham juga ini lawan dialog saya, temanya apa. Kalau seperti itu, apakah Nabi Muhammad atau Yesus yang menjadi jalan kebenaran? Oke. Berbicara tentang tema, teman-teman, harus ada klaim secara mandiri ataupun eksternal tentang agama ini merupakan satu-satunya agama yang benar. Nah, aku di opening statement ini akan menjelaskan secara paripurna dalam sudut pandang Islam. Dalam surat Ali Imran ayat 19, Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Bahwa satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah itu adalah Islam. Nah, itu sebagai bentuk pembuktian bahwa ini loh Islam yang benar. Yang dimana kalau kita merujuk ke hal yang lama, teman-teman, ada jenis 3 yang konon katanya berasal dari langit agama ini. Ada Yahudi, ada Kristen, dan Islam. Ini 3-3-nya kita buktikan. Tapi yang kita diskusikan 2, Islam dan Kristen. Nah, Kristen benar nggak? Itu turun dari langit dan dikonfirmasi kebenarannya. Yang kedua, teman-teman, Allah sendiri menegaskan dalam surat Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal Islam madinah wa la yuqbalu minhu. Di situ Allah berfirman seperti apa? Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Secara mandiri, klaim Al-Quran yang sebagai pedoman kita hidup, karena Al-Quran hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, menegaskan bahwa Islam ini kebenaran. Nah, sedangkan nanti aku pengen dengar, dan Bang Oki di opening statement belum menyebutkan bahwa Kristen menurut Bibelnya itu adalah kebenaran atau agama yang benar. Malah lari kemana-mana, ke penciptaan, malah lari ke pernikahan. Nah, dalam ajaran yang benar, teman-teman, pondasi kitabnya harus seragam dan harus disepakati. Seluruh Islam yang lurus, yang berpegang teguh pada tali agama Allah, itu memakai Al-Quran sebagai pedoman kitab mereka untuk beriman. Dan hadis Nabi SAW yang dituangkan dan diambil dari sunnah-sunnah beliau, itu sebagai turunan daripada Al-Quran. Ini 2 pokok pegangan kita, teman-teman. Nah, kita harus tanya ke teman-teman Kristen, betul tidak bahwa Bibelnya itu nanti akan dijadikan pegangan? Nah, lantas kalau Bibelnya betul dijadikan pegangan, Bibel yang jumlahnya berapa? Karena masing-masing golongan, teman-teman, masing-masing sekte tidak sama dalam memahami Bible itu berapa. Selanjutnya, merujuk kepada ajarannya. Apakah ajarannya itu paripurna dan sempurna? Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3, tatkala Nabi terkonfirmasi sebagai penutup para Nabi, difirmankan oleh Allah, Al-yawma a'maltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kucukupkan nikmat bagimu Muhammad, telah kuridhoi Islam kepadamu, dan telah kubawakan ini untukmu. Sebagai apa? Sebagai risalah penutup untuk nabi-nabi sebelumnya, yang sama-sama memberitakan tentang keesaan Allah. Kenapa dalam surat Ali Imran dikatakan kul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum illa na'budu illallah. Bahwa seru sama memberitakan tentang keesaan Allah. Kenapa dalam surat Ali Imran dikatakan kul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum illa na'budu illallah. Bahwa serulah kepada mereka para ahli kitab, karena nabi-nabi sebelumnya juga mengajarkan itu, bahwa kita tidak menyembah kecuali menyembah daripada Allah saja. Nah, kira-kira itu penghantar dari saya untuk membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Terima kasih. Oke, teman-teman.
Ya, silakan di-mute. Ya, inilah kesalahpahaman di awal statement. Menurut saya, yang tema yang kita sepakati Kristen atau Islam, ajaran yang benar. Kenapa saya mengatakan segala sesuatunya tadi itu adalah ajaran Kristen yang berasal dari Tuhan Yesus. Ya, kalau kita mau bahas jumlah Alkitab, misalnya saya tahu arahnya kemana. Kenapa jumlah kitab di dalam Katolik itu ada 73, di dalam Kristen itu ada 66 gitu kan. Itu kita akan membahas ke dalam ranah kritik teks. Itu, kita akan bahas mengenai itu. Tetapi tema yang kita sepakati, kita sedang bahas nih. Kita sedang bahas ajaran yang benar. Segala sesuatu yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah ajaran Allahnya Bang Rasid yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Goldian bukan Rasid. Oh ya, keseringan nama Rasid ya kan? Itu. Ya, itu yang diajarkan. Nah, sedangkan kami iman Kristen, segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah pegangan kami. Itu adalah ajaran kami. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Matius 28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi yang sedang kita bahas antara Alkitab dan Al-Quran dan hadis. Segala sesuatu yang tertulis di dalam Al-Quran berarti itu kan ajaran Islam. Yang diajarkan Allah melalui Nabi Muhammad, yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sedangkan di dalam Alkitab, segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah ajaran Kristen. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Kristen ini benar gak sih agama dari langit? Berulang kali saya sampaikan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa agama. Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa agama. Agama pertama itu, Kristen pertama itu ada di Antioquia di abad yang pertama. Tetapi iman pertama itu adalah iman kepada Kristus. Kejadian 1 ayat yang ke-27. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu adalah iman pertama. Kenapa? Karena Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Tuhan Yesus tidak pernah menurunkan agama dari langit. Agama yang benar adalah Kristen. Agama ini berasal dari langit. Tidak seperti itu konsepnya. Ya. Jadi konsepnya tidak seperti itu. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa agama. Orang-orang yang percaya Yesus ini adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu yang disebut Kristen. Ya, Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Nah, teman-teman, sekarang saya mau bahas mulai kepada Bang Rasid. Oke, saya mau bertanya kepada Goldian. Goldian. Sorry. Aku lama, kita lama. Jatuh cinta sama Rasid ini, Bang Ogi. Jatuh cinta sama Rasid ini kayaknya. Kita lama nggak diskusi sebenarnya soalnya. Oke, Bang Goldian, sebentar aku bacakan dulu di dalam Sahih Bukhari 1467. Sebentar ya, Sahih Bukhari 1467. Kita akan putarkan kameranya untuk Bang Goldian biar kita baca sama-sama. Sahih Bukhari 1467, derajatnya Sahih. Sahih Bukhari ya. Sahih Muslim teman-teman, Sahih Muslim 1467 ya. Oke, Sahih Muslim 1467 masih cukup waktunya kayaknya. Aku telah mengikuti salat hari raya bersama Rasulullah. Beliau memulainya dengan salat sebelumnya menyampaikan khotbah tanpa disertai azan dan iqamah. Setelah itu beliau berdiri sambil bersandar pada tangan Bilal. Kemudian beliau memerintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah dan memberikan anjuran untuk selalu menaatinya. Beliau juga memberikan nasihat kepada manusia, menguatkan mereka. Setelah itu beliau berlalu hingga sampai di tempat kaum wanita. Beliau memberikan nasihat kepada wanita, bersedekahlah karena kebanyakan kalian akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Pertanyaan saya,
kenapa perempuan itu jadi bahan bakar neraka jahanam? Silakan Bang Oldian. Oke. Yang pertama gampang saja teman-teman menjawabnya. Karena sesuai sabda Nabi Muhammad juga, populasi perempuan itu lebih banyak. Dan karena laki-laki itu sebagai imam dikatakan dalam surat An-Nisa bahwa laki-laki itu kepalanya daripada perempuan dan banyak perempuan yang tidak taat. Nah, itu. Kenapa nanti perempuan banyak teman-teman yang dicuci dulu di neraka. Luar biasa. Nah, aku pengen menjawab opening statement dari Bro Oki. Bro Oki tadi bilang bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu ajaran dari mana? Aku baru dengar Kristen bilang gitu ya. Lihat Kejadian 2 nomor 22. 21 22. Perempuan itu Bang Oki, ini mirip-mirip Yahudi sama Islam sepakat, diciptakan menurut tulang rusuk daripadanya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Kok bilang perempuan sama dengan laki-laki, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Emang Tuhanmu ada yang perempuan? Gak enak kan? Kalau ada Tuhan laki-laki terus perempuan diciptakan menurut gambar dan rupanya, Tuhanmu perempuan. Ini coba sebelum memberikan statement, baca dulu Bibelnya. Aku aneh banget tadi dengerin. Ini Kristen sekte mana? Kok bilang perempuan juga diciptakan menurut gambar dan rupanya? Gak dari tulang rusuk seperti Islam lah. Ayatnya diciptakan menurut tulang rusuk. Itu pertama. Kedua, Bang Oki bilang Yesus gak mengenal agama. Loh, Yesus dalam Matius 5 nomor 20 ini bilang loh, menegaskan terhadap murid-muridnya, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, ini apa? Tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau Yesus tidak pernah membicarakan agama dan tidak mengenal agama, kenapa Yesus bilang, kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan selamat? Gimana sih? Yang salah siapa, Yesus atau Bang Oki? Kok ditentang? Tadi Bang Oki sudah sepakat bahwa Kristen itu baru saja dikenalkan di Antioquia. That's it. That's right. Bahwa Paulus dan Barnabas itu yang membawanya. Ketika dia perjalanan ke Antioquia, maka para pengikut itu disebut Kristen. Atau dari bahasa Yunani, Kristianos. Jadi gugur sudah ketika ada menganggap bahwa Kristen ini Abrahamic faith, juga pula agama Samawi. Pertanyaanku nanti yang simple dan harus dijawab. Ini kita berbicara tentang ajaran daripada Kristen dan Islam. Kalau ditanya ajaran daripada Islam, Allah menyuruh menyembah siapa? Menyuruh menyembah dirinya. Dalam surat Toha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata lidzikri. Pertanyaanku Bang Oki, menurut junjungan Abang yang telah diberikan legitimasi bahwa dia jalan dan kebenaran dan hidup, menurut sang jalan itu, Kristen disuruh menyembah siapa? Ingat, catat baik-baik dan dengarkan. Menurut sang jalan, Kristen disuruh menyembah siapa? Kalau menurut sang jalan kami, Nabi Muhammad memerintahkan menyembah Allah. Bahkan dalam Sahih Bukhari, umat Nabi Muhammad dijamin masuk surga ketika mendengarkan apa yang diucapkan Nabi Muhammad. Salah satunya tidak menyekutukan Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Yang diucapkan dari lisan Nabi Muhammad, yang keluar dari Nabi Muhammad, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah wahyu daripada Allah. Makanya di dalam ajaran Islam itu jelas dan terang benderang. Apapun ketika Bang Oki tanyakan, ya udah selalu ada jawabannya. Nah, terus ini pertanyaan yang kedua tentang poligami. Tadi menyinggung sedikit poligami dan tidak bercerai, tentang tidak bercerai. Bang Oki,
Apa solusi dari Kristen kalau semisal Bang Oki nih lagi ribut sama istri Bang Oki dan istri Bang Oki maaf jahatnya luar biasa bahkan ke orang tua Bang Oki. Apa solusinya ketika dia tidak bisa dibenarkan sama sekali? Kalau Islam diperbolehkan bercerai walaupun itu langkah terakhir. Silakan Bang. Oke. Silakan. Ya, kita langsung jawab ya teman-teman ya. Ajaran dari mana itu Bang Oki? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saya baru dengar, makanya baca Alkitab yang benar. Ya. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan diciptakan perempuan. Diciptakannya mereka untuk apa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini supaya apa? Ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi apa yang saya sampaikan bukan narasi kosong. Alkitab sanggup menjawab itu. Ketika saya bertanya tadi kenapa perempuan itu lebih menjadi bahan bakar di neraka, tidak dijawab menggunakan data dan dalil. Oke, apa solusi bagi rumah tangga? 1 Korintus 7 ayat yang ke-15. Sebentar ya, 1 Korintus 7 ayat yang ke-5. Sebentar, kita akan bukakan 1 Korintus 7. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Jelas Alkitab menjawab itu. Hendaklah saling berdiam diri sementara waktu. Alkitab menjawab pakai data dan dalil. Oke, siapa Tuhan yang benar? Siapa Allah yang benar menurut Tuhan Yesus? Yang pasti sebentar saya akan tunjukkan Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini tidak merujuk kepada Allahnya Bang Goldian, maaf. Tidak merujuk kepada Allahnya Bang Goldian. Kenapa saya berani mengatakan itu? Jangan bangga dulu, karena Allahnya Bang Goldian tidak pernah disebut sebagai Bapa. Demikianlah kata Yesus selalu, ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan permuliaan yang sebentar. Demikianlah kata Yesus selalu, ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi Bang Goldian jangan kepedean dulu. Allah yang benar itu adalah Bapa, Sang Sumber, bukan Allahnya Bang Goldian. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena Allahnya Bang Goldian tidak pernah disebut sebagai Bapa. Dan Allahnya Bang Goldian tidak pernah punya anak. Ya, itu tidak pernah punya anak, tidak pernah disebut Bapak. Ya kalau bisa menjawab menggunakan data dan dalil. Semua pertanyaan Bang Goldian saya jawab menggunakan data dan dalil. 1 Korintus 7 ayat yang ke-5. Itu yang harus dilakukan ketika ada suatu permasalahan. Hendaklah masing-masing saling berdiam diri. Masalah Kejadian 1 ayat 27 saya sudah jelaskan. Siapa Tuhan yang benar? Yaitu adalah Sang Bapa, Sang Sumber. Nah yang saya bingung dari tadi Bang Goldian nih pede sekali ya mengatakan Islam dan Yahudi sepakat. Islam dan Yahudi sepakat. Bang, orang Yahudi, Tuhan orang Yahudi itu tidak pernah menyembah Tuhan negeri Mekah. Tidak pernah sujud ke arah Ka'bah. Tidak pernah. Ya jangan terlalu pede. Pertanyaan saya di dalam An-Naml 91. Sesungguhnya Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. An-Naml 91, sesungguhnya Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Di mana nabi-nabi terdahulu? Kalau dari tadi mengklaim orang Yahudi itu sepakat dengan Islam. Di mana nabi-nabi terdahulu diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah? Di mana nabi-nabi terdahulu mengajarkan untuk sujud ke arah Ka'bah? Jawab pakai data dan pakai dalil.
Dua pertanyaan saya. Di mana nabi-nabi terdahulu diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah seperti yang tertulis di dalam An-Naml 91. Sesungguhnya Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung negeri Mekah. Di mana nabi-nabi terdahulu diperintahkan untuk sujud ke arah Ka'bah? Jawab pakai data dan pakai dalil. Kalau saya jawab tadi menggunakan data dan dalil. Dua pertanyaan saya. Silakan Bang Goldian.